Bismillahirrahmanirrahim. Ghulu itulah hadirin sekalian penyakit agama pertama kali. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, setan di dalam merusak manusia lewat dua pintu. Dan iblis nggak ambil peduli, manusia pilih mana saja. Pasti untung si iblis. Yaitu pintu hulu berlebihan sama pintu trader. Makanya tengahnya namanya istiqomah. Istiqomah itu kan dari kalimat tegak. Kalau nggak miring ke kanan, miring ke kiri. Tengahnya adalah tegak. Nah, hulu inilah hadirin sekalian ternyata penyakit pertama kali di agama. Di mana hulu itu mujawazatul haq, berlebihan di dalam apapun. Hulu di dalam Asmaul Husna, antum lihat, membuahkan tamsil wa ta'til. Membuahkan tamsil menyerupakan Allah, teledor ta'til. Dalam masalah apa saja? Iman, muncul Khawarij sama Murji'ah. Dalam masalah materi saja, memunculkan orang yang sekarang ini mencintai dunia, yang akhirnya mengingkari Tuhan dan agama, ateis, dan mereka yang memilih hidup pertapaan, gak mau dunia. Tengahnya adalah istiqomah. Apapun. Nah, hulunya fis sholihin, di dalam orang-orang soleh. Wadda, ini disembah Bani Kalb di Taumatul Jandal, dibikinkan patung. Awalnya simple, Pak, syirik itu. Dari zaman Nabi Nuh. Ada orang-orang soleh yang hidup pada zaman Nabi Nuh, dan ini sangat masuk akal, Pak. Karena Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya 950 tahun. Dan mungkin ini di antara pengikutnya Nabi Nuh yang 80. Karena ketika Allah berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil," tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Qila, disebutkan di dalam riwayat Ibnu Katsir menurunkan 4 orang. Yang 4 maksudnya adalah tadi anaknya 3 sama Nabi Nuh itu sendiri. Ada yang mengatakan 80. Ya, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir dan juga oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Nah, dalam proses dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam itu meninggal orang-orang pengikut yang baik ini. Setelah berjalannya waktu, Nabi Nuh juga tidak ada. Tokoh-tokoh ini dikenang. Kayaknya hanya kenangan saja, tutur tinular, kurang puas, dijilmakan dalam satu bentuk. Dalam rangka tujuannya lebih mengenang, lebih mengena, lebih kita itu mendapatkan satu ilham, inspirasi. Dibikinlah di tempat-tempat dulu ngumpulnya dia, nongkrong-nongkrongnya mereka, atau tempat dia dulu ceramah. Walhasil, tempat sering duduk-duduknya mereka, tempat dia memberikan petua, tempat mereka itu sering memberikan satu wasiat pejangan, dibikinkan patungnya dia. Didatangi, ya Allah, dulu di sini si fulan ngasih ceramah sama kita kayak begini nih. Walaupun hanya patung, dan patungnya juga antum jangan menghayal seperti sehalus sekarang. Ya, satu ungkapan, ini seakan-akan Wadda, ini seakan-akan Suwa, ini seakan-akan Yahud, ini seakan-akan Ya'uqa dan Nasra. Alhasil hatinya itu kalau datang ke situ adem, enak. Sama sebagian orang yang ziarah ke kuburan para wali itu, Pak, Masya Allah, saya itu kalau dikit di samping kuburan Mbah Wali ini, Pak, rasanya adem banget nanti saya, tenang banget. Beda kalau di masjid, Pak. Nah, udah mulai nih. Alhasil pelan-pelan akhirnya hadirin sekalian dikultuskan. Wah, dimunculkan cerita-cerita yang menggigit, memitos, menganggap, bahkan coba aja bayangkan hadirin sekalian, Sunan Gunung Jati dalam cerita mitos itu pergi ke Mesir, pulang ke Cirebon, jalan di atas lautan. Coba bayangkan, kendinya aja bisa bicara, mau diminum nanya, itu cangkirnya bisa ngomong, Pak, mau diminum, kamu belum izin sama yang punya kok minum. Sampai bagaimana dia punya mat badong yang ketika diinginkan Sunan Gunung Jati bisa jadi tikus putih dan mengalahkan kerajaan ini pasukan Mojopahit. Itu badongnya. Belum lagi jaket Ontokusumonya. Muncullah mita. Supaya apa? Tokoh ini semakin spektakuler, semakin ada di hati, semakin hebat. Dimunculkan legenda, dongeng, mitos. Apa bedanya legenda, dongeng, mitos, Pak? Kalau dongeng itu cerita dihayal tapi asasnya ada. Kalau dongeng itu ceritanya lebih cenderung tidak ada daripada adanya. Kalau mitos itu nggak ada sama sekali tapi diyakini ada. Itu. Alhasil muncullah pengultusan. Ya, coba aja bayangkan hadirin sekalian, Sunan Kalijogo itu ketika bangun Masjid Demak,
Itu kubahnya Masjid Demak diseret karena banyak orang meragukan arah kiblat, pada berselisih. Akhirnya Sunan Kalijogo nggak banyak cincong, kubahnya ini Mekah ditarik tangan kanannya, terus kemudian mihrab Masjid Demak ditarik, digaduin pas. Coba bayangkan. Yang lebih hebat lagi adalah Sunan Kudus, bawa menara Kudus dari Mekah. Ya, gimana ceritanya? Karena setelah beli di Mekah untuk membawa ke Kudus kerepotan, akhirnya dikecilin sampai sekecil ini, kemudian dibungkus pakai kacu, ditenteng sampai Kudus diodot nih. Nah itu cerita. Nanti antum baca buku saya Fakta Baru tentang Wali Songo. Yang lebih hebat lagi hadirin sekalian, Sunan Kudus memiliki jimat keris Kiai Bende. Itu kalau ditabuh mengeluarkan suara kayak raungan harimau. Ya. Dan kalau keluar raungan harimau, alamat perang pasti menang. Kalau ditabuh nggak bunyi, harimau berarti kalah. Itu cerita-cerita yang mengitari itu tidak tertutup kemungkinan juga muncul di tokoh-tokoh solihin zaman Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya apa? Setelah dikultuskan, diagungkan, akhirnya pada generasi berikutnya disembah. Kan dulu saya yakin-yakinnya pembangun pertama kali tempat makam-makam Sarian Keramatan, wali-wali Sunan-Sunan 9 itu hanya sekedar menghormati, mengenang. Kemudian sekarang berikutnya apa? Diagungkan. Berikutnya bahkan banyak orang yang datang minta barokah. Ada yang sampai bawa tanah buat kopi break, dicampur kopi luwak tiap pagi. Ada lagi Masya Allah ya, saya kalau datang ya, karena ketika menulis Wali Songo ini ana harus juga ada kajian arkeologi ke tempat-tempat makam, tempat-tempat situs itu. Makanya ngeri Pak, tempat-tempat itu sudah mirip kayak candi. Mereka datang ke sana sudah lintas agama, mana saja minta barokah. Ya, ada yang minta jodoh, ada yang minta supaya angkotnya laris, usahanya laris, tokonya laris, lurah jadi, nyalek jadi. Itu semua datang ke sana. Ini semuanya adalah kebingungan yang awalnya kultus terhadap orang.